Jika teknik 1 adalah tentang menjawab keraguan dan teknik 2 adalah tentang keseruan, maka teknik ketiga ini adalah tentang kepercayaan. Kita masuk ke social proof terstruktur. Banyak orang salah kaprah dengan hanya memposting tangkapan layar testimoni yang berantakan. Padahal, kuncinya bukan sekadar pamer testimoni, tapi mengemasnya sebagai sebuah evidence atau bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Social proof yang efektif bukan hanya tentang mengumpulkan ulasan positif. Ini adalah tentang bagaimana kita menyajikannya dalam format yang meyakinkan, seperti video testimoni pendek, review jujur, atau UGC, User Generated Content, secara terstruktur sehingga calon pembeli tidak punya celah untuk merasa ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk bertransaksi. Bagaimana cara mengemas testimoni menjadi sebuah cerita kemenangan yang meyakinkan? Kita gunakan alur 4 langkah ini. Pertama, masalah. Jangan langsung pamer hasil. Identifikasi dulu masalah nyata yang dihadapi pelanggan sebelum mereka menemukan produk kita. Ini menciptakan empati. Kedua, pakai produk. Tunjukkan proses penggunaannya secara autentik. Orang perlu melihat bahwa produk ini benar-benar bekerja di tangan orang biasa, bukan hanya di studio foto. Ketiga, hasil. Tampilkan perubahan atau manfaat nyata yang dialami pelanggan. Inilah punchline yang menjawab keraguan mereka. Terakhir, cara beli. Jangan biarkan mereka bingung setelah tergiur. Sertakan CTA atau call to action yang jelas dan langkah mudah untuk segera melakukan pembelian. Dengan alur terstruktur seperti ini, social proof Anda bukan lagi sekadar pajangan, tapi alat konversi yang mematikan. Setelah kita tahu cara mengemas bukti, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaganya agar terus ada? Kuncinya adalah konsistensi. Pertama, buatlah seri review pelanggan minggu ini. Ini bukan sekadar pamer, tapi cara kita membangun narasi bahwa produk kita dicintai secara rutin yang pada akhirnya akan memupuk kepercayaan audiens secara bertahap. Kedua, jangan pasif. Minta UGC dengan insentif. Berikan hadiah kecil atau free sample bagi pelanggan yang mau membagikan pengalamannya. Konten organik dari mereka jauh lebih dipercaya daripada iklan manapun. Terakhir, manfaatkan hashtag views. Gunakan hashtag yang relevan untuk mendorong awareness. Ingat, ketika orang lain yang membicarakan kehebatan produk Anda, itulah saat di mana brand trust Anda terbentuk dengan sendirinya. Pernahkah Anda merasa lebih sayang pada sesuatu karena Anda ikut andil dalam pembuatannya? Inilah inti dari teknik keempat, polling and content co-kreasi. Tujuan kita bukan sekadar angka engagement, tapi menciptakan sense of ownership atau rasa memiliki di hati audiens. Kita tidak lagi hanya menjual ke mereka, tapi membuat produk bersama mereka. Ada 3 cara sederhana untuk memulainya. Pertama, polling varian. Ajak mereka memilih rasa atau warna untuk koleksi selanjutnya. Kedua, voting packaging. Biarkan pelanggan merasa memiliki andil dalam desain fisik produk Anda. Dan yang paling personal, nama seri produk. Biarkan mereka yang menamainya. Saat pelanggan merasa suaranya didengar, mereka bukan lagi sekadar pembeli, tapi telah menjadi bagian dari perjalanan brand Anda. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di pikiran konsumen saat mereka ikut melakukan voting? Jawabannya adalah sebuah fenomena psikologi yang disebut commitment effect. Sederhananya, audiens yang merasa dilibatkan dalam proses kreatif biasanya memiliki niat beli yang jauh lebih tinggi. Ketika mereka ikut memilih varian rasa, desain kemasan, hingga nama seri, mereka tidak lagi melihat produk itu sebagai barang milik toko, melainkan produk yang mereka bantu lahirkan. Partisipasi ini menciptakan koneksi emosional yang sangat kuat. Hasil akhirnya bukan sekadar angka transaksi sesaat, melainkan tingkat konversi yang lebih tinggi dan loyalitas jangka panjang karena mereka merasa memiliki andil dalam perjalanan brand kita. Kita sampai pada teknik terakhir yang seringkali disalahpahami, affiliate dan KOL mikro.
Banyak yang mengira ini hanya soal endorse biasa, padahal peran mereka jauh lebih strategis dalam funnel penjualan kita. Kuncinya bukan hanya pada siapa yang bicara, tapi pada apa yang mereka katakan. Pertama, kita berikan skrip untuk memancing Q&A. Jadi, KOL tidak hanya pamer produk, tapi aktif mengajak audiens bertanya, misalnya soal tekstur atau ukuran. Ini secara instan mengubah konten pasif menjadi sesi interaktif yang langsung menjawab keraguan calon pembeli. Kedua, kita arahkan mereka untuk membuat dua jenis konten. Konten pertama untuk membangun awareness agar orang tahu, dan konten kedua khusus untuk conversion dengan CTA serta link yang jelas. Dengan strategi ini, KOL mikro Anda bukan lagi sekadar pemanis, tapi mesin pendorong transaksi di setiap tahapan belanja pelanggan. Mungkin Anda bertanya, seberapa besar pengaruh jaringan affiliate ini terhadap sebuah bisnis? Mari kita lihat data dari event 11.11. Momen ini menjadi bukti paling signifikan tentang kekuatan jaringan affiliate dalam memperluas distribusi produk secara masif. Kita melihat lonjakan jumlah produk yang dipromosikan secara luar biasa selama periode ini. Fenomena ini membuktikan satu hal. Model affiliate bukan lagi sekadar pelengkap atau pemanis dalam pemasaran. Ia telah bertransformasi menjadi tulang punggung strategi distribusi digital. Tanpa jaringan ini, sulit bagi sebuah brand untuk mencapai jangkauan dan volume penjualan sebesar itu dalam waktu yang singkat. Sebagai penutup, mari kita rangkum 5 pilar utama yang telah kita bahas hari ini untuk merevolusi interaksi di media sosial Anda. Kita mulai dengan Q&A real time untuk mengubah keraguan menjadi kejelasan, lalu memperkuatnya dengan gamifikasi seperti voucher drop untuk memicu niat beli seketika. Jangan lupa, kepercayaan dibangun melalui social proof terstruktur, di mana testimoni tidak sekadar dipajang, tapi dikemas sebagai bukti nyata. Selanjutnya, kita gunakan polling and co-kreasi untuk membangun rasa memiliki di hati pelanggan, serta mengandalkan affiliate dan KOL mikro sebagai tulang punggung distribusi kita. Ingatlah, interaksi yang baik bukan hanya tentang bicara, tapi tentang membangun koneksi yang berujung pada konversi.